Shalom, jumpa lagi di video kali ini. Kita akan mempelajari satu topik pada video pembelajaran ini, yaitu tentang kinematika. Kinematika ini salah satu cabang dari mekanika klasik yang mempelajari gerak benda, tetapi tidak melibatkan penyebab dari gerak benda itu, ya. Nanti ada cabang mekanika klasik lain, yaitu dinamika, yang mempelajari gerak benda beserta penyebab dari gerak itu. Nah, untuk kesempatan ini kita hanya mempelajari tentang kinematika, yaitu gerak benda tanpa memperhatikan penyebabnya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, ini definisi dari kinematika, ya. Kinematics is the branch of classical mechanics that describes the motion of object without consideration of the causes leading to the motion. Jadi ini adalah cabang mekanika klasik, ya, yang menjelaskan tentang gerak dari suatu objek, ya, tanpa mempertimbangkan atau tanpa memperhatikan penyebab dari gerak tersebut, ya. Ini sama definisinya juga sama, ya. Is the branch of mechanics about the study of movement. It refers to the amount of time taken to carry out the activity. Ya, jadi ini adalah cabang mekanika yang mempelajari tentang gerak, ya, dengan referensinya itu adalah waktu. Ya, dalam kinematika ini, ya, variabel yang dipelajari nanti itu adalah tentang jarak dan perpindahan. Kemudian ada kelajuan dan kecepatan. Terus ada percepatan. Ya, variabel ini tentu selalu melibatkan dengan satu variabel penting, yaitu waktu. Jadi selain variabel ini ada juga variabel waktu, ya, besaran waktu. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, jarak dan perpindahan. Ya, kalau Anda baca ini, ya, bahwa dinyatakan di sini jarak itu adalah besaran skalar, sementara perpindahan itu adalah besaran vektor. Anda sudah memahami itu perbedaannya di video pembelajaran sebelumnya, ya. Ya, contohnya ada di sini. Jarak itu menjelaskan sesuatu objek atau benda yang bergerak dari, misalkan, dari titik A ke titik B sampai ke titik C, ya, itu adalah jarak. Dia melibatkan lintasan, total lintasan dari A ke B, kemudian dari B ke C. Beda dengan perpindahan yang merupakan besaran vektor, ya. Di situ ada nilai dan juga ada arahnya. Jadi perpindahan ini kita lihat dari titik awalnya di sini, kemudian titik akhirnya ke C di sini, ya, di C. Nah, garis ini adalah besar perpindahan, ya, di mana arahnya nanti ditentukan oleh sudut, ya. Jadi itu perbedaan antara jarak dan perpindahan, ya. Nanti kita akan pahami lagi pada contoh-contoh di slide berikutnya. Nah, sebuah koordinat kartesian, ya, yang memiliki sumbu x positif, kemudian x negatif, kemudian ada y positif, kemudian y negatif, ya. Nanti jarak dan perpindahan dapat kita pahami dengan menggunakan konsep ini, ya, menggunakan konsep
bidang koordinat ini ya, yang dimana di dalam bidang Cartesian ini ya memberikan informasi mengenai garis bilangan ya, ke X positif ya dengan bilangan positif, ke X negatif dengan bilangan negatif. Ya, dengan memahami ini kita bisa memahami contoh-contoh berikut mengenai perbedaan jarak dan perpindahan. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Ya, ini contoh dari perpindahan dan jarak ya. Misalkan ada sebuah objek ya, dia berpindah, tadinya ini dari A, kemudian dari A ke O, dari O ke B, kemudian kembali ke titik O, gitu ya. Nah, jarak itu ya, jarak yang ditempuh itu menyatakan berapa panjang lintasan yang ditempuh oleh objek ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat tadi dari A ke O, ya, A ke O itu 5, dari O ke B itu juga jaraknya adalah 5, kemudian dari B ke O itu jaraknya 5, kemudian titik akhirnya ada di sini, ya, melewati 0, itu artinya kita hitung 1 saja ya, sehingga kita tambahkan 1 di sini. Jadi total lintasan yang ditempuh ya, atau jarak yang ditempuh itu adalah 16 satu satuan ya, 16 satu satuan. Jadi ini tidak peduli negatif atau positif ya, yang diperhatikan adalah total lintasan yang dilewati oleh objek ini dalam bergerak begitu. Ya, beda kalau pada perpindahan ya. Perpindahan ini hanya melihat titik awal dan titik akhirnya di sini ya. Nah, selisihnya berarti ya, besarnya perpindahan itu ditentukan oleh jarak titik awal dan titik akhir ini ya. Jadi ini adalah jaraknya ya. Ini adalah besar dari perpindahan, di mana tadi di sini, kemudian terakhir ada di posisi ini. Ya, kita lihat nilainya. Oke, jadi kedudukan akhir itu di sini min 1 ya. Kemudian dikurangi kedudukan awalnya di sini min 5 ya. Sehingga hasilnya adalah 4, positif 4. Oke, itu contoh perbedaan antara jarak dan perpindahan. Nah, ini ada contoh yang kedua. Kita lihat ya. Jadi sebuah objek bergerak dari O ke B, dari B ke O, dari O ke A, kemudian dari A ke O lagi ya. Nah, kalau Anda hitung ini, kita peroleh dari O ke B itu 5, B ke O itu 5, kemudian O ke A itu 5, ya, dan seterusnya, dan kita jumlahkan menjadi 23. Ini adalah jarak yang ditempuh oleh objek yang bergerak ya. Sementara perpindahannya adalah, kita lihat, ya ini sebenarnya di posisi 4 ya, tapi di contoh sini ditulis 3. Ya, jadi untuk perpindahannya itu 3 kurang 5 ya. Jadi titik akhirnya itu di sini, katakanlah ini 3. Kedudukan awalnya tadi ada di sini ya. Sehingga perpindahannya itu ya dari sini ke sini itu sejauh min 2 ya. Oke, berikut ya, ini contoh lain lagi. Seekor anjing ya menempuh lintasan dari B ke O, O ke A ke O, B ke O lagi, dan panjang lintasan yang ditempuh itu adalah 28. Katakanlah itu adalah satuan meter ya, jadi 28 meter. Ya, perpindahannya sama dengan min 8 ya. Anda bisa hitung sendiri di sini dengan konsep yang sudah diberitahu sebelumnya. Ya, bagaimana jika jarak dan perpindahan ini dapat dianalisa dalam
bidang koordinat kartesian ya. Ya, jika posisi awal dari sebuah mobil yang bergerak ya ada pada koordinat sini ya, terhadap titik pusat R0 ya dengan koordinat X0i, kemudian Y0j, kemudian Z0k ya. Kemudian dia akan bergerak ke koordinat tertentu ya, yang besarnya satu satuan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Yang besarnya adalah di sini XI tambah YJ tambah ZK. Ya, jadi kalau kita menghitung berapa perpindahannya, yaitu ini. Dari posisi awalnya di sini, kemudian posisi akhirnya di sini. Ya, sehingga diperoleh perpindahannya itu adalah delta R ya, yang besarnya R ini dikurangi R0 atau koordinat ya, koordinat titik akhir di sini XI tambah YJ tambah ZK dikurangi dengan koordinat titik awal di sini ya, dikurangi dengan ini X0i tambah Y0j tambah Z0k. Ya, ini adalah vektor satuan yang sudah dibahas pada video sebelumnya, sehingga diperoleh ya delta XI tambah delta YJ tambah delta ZK. Itu artinya delta X itu artinya X ya, X dikurangi X0 kali I ya, kan begitu. Y dikurangi Y0 kali J, vektor satuannya J. Ini tadi vektor satuannya K. Kemudian Z kurang Z0 dikali dengan vektor satuan K. Ya, diperoleh nilai seperti ini. Yaitu jarak dan perpindahan yang digambarkan atau yang dianalisa dalam bidang koordinat kartesian. Ya, kita masuk pada variabel atau besaran yang lain selain jarak dan perpindahan. Di sini adalah kelajuan dan kecepatan. Ya, Anda baca di sini ya, nanti Anda akan mendapatkan penjelasan bahwa kelajuan ini adalah besaran skalar ya, sama dengan jarak. Sementara kecepatan ini adalah besaran vektor, dia punya nilai dan juga punya arah. Ya, sama halnya dengan besaran perpindahan yang barusan dijelaskan. Ya. Ya, ini contoh ya, sebuah benda bergerak dari titik A ke B kemudian ke C. Ini adalah panjang lintasan yang kita sebut sebagai jarak ya. Jadi kalau kita mau menghitung kelajuan itu kaitannya dengan, karena ini kelajuan adalah skalar, maka kaitannya di sini adalah jarak yang merupakan juga skalar ya. Ya. Sehingga panjang lintasan sehingga kelajuan ini ditentukan oleh berapa besar lintasan yang ditempuh dibagi dengan waktu tempuh ya. Jadi kelajuannya itu adalah lintasan yang ditempuh atau jarak tempuh ini, jarak tempuh dari A, B ke C dibagi waktu yang diperlukan dalam gerak benda ini ya, waktu yang diperlukan dalam gerak benda ini ya. Nah, sementara kecepatan itu ada kaitan, karena kecepatan ini adalah vektor, maka kaitannya adalah perpindahan, di mana perpindahan itu adalah besaran vektor. Jadi di sini di gambar ini perpindahan itu adalah dari A ke C ya. Ya, sehingga kecepatan itu tidak lain adalah besarnya perpindahan ini dibagi waktu yang ditempuh oleh benda bergerak dari A sampai ke titik C. Ya, itu kelajuan dan kecepatan. Nah, bagaimana kalau kita analisis kelajuan
dan kecepatan itu dalam koordinat Cartesian ini ya. Misalkan sebuah mobil dia bergerak dari titik pusat sini menuju ke titik tertentu dengan kecepatan v ini ya. Maka kita bisa menghitung berapa kecepatan dari suatu benda ini ya, kecepatan rata-ratanya. Jadi R kurang R0 dibagi waktu T kurang T0 ya. Jadi untuk kecepatan rata-rata ini delta R dibagi delta T ya. Di mana delta R ya di mana delta R ini ya itu menunjukkan titik koordinat ya dari sumbu X, Y, dan juga sumbu Z ya. Jadi ini delta X per delta TI dan seterusnya ya. Nah, kecepatan sesaat itu menunjukkan kecepatan pada detik itu ya, atau pada waktu yang sangat kecil mendekati nol. Ya. Jadi kita bisa menghitung dengan persamaan ini ya, limit T mendekati 0 delta R bagi delta T ya, dimana kecepatan sesaat ini adalah turunan dari vektor posisi ya, dr dt ini sama dengan dx I dt tambah dy per dtj tambah dz per dtk ya. Dan ini adalah kecepatan sesaat ya. V Vxi tambah Vj tambah Vzk gitu. Baik, kita lanjut ya. Tadi kita pelajari mengenai kelajuan dan kecepatan ya, kecepatan rata-rata. Laju rata-ratanya ini panjang lintasan dibagi selang waktu ya. Nah, sekarang kita masuk ke lajuan sesaat dan kecepatan sesaat ya. Kalau Anda lihat pada speedometer saat Anda bawa kendaraan ya, maka di speedometer itu menunjukkan kelajuan sesaat ya, laju pada saat itu ya. Nah, untuk menghitung kelajuan sesaat kita bisa menghitung menggunakan rumus ini ya, delta S limit delta S per delta T, di mana delta T-nya itu mendekati 0 ya. Berikut ini percepatan ya. Percepatan itu adalah perubahan dari kecepatan ya, sehingga diperoleh diperoleh percepatan ini V kurang V0 dibagi T kurang T0 ya, atau delta V per delta T. Ini adalah percepatan yang menunjukkan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, percepatan sesaat tidak lain adalah turunan dari kecepatan Vx per dti ya, tambah dvy per dtj tambah dvz per dtk. Hasilnya ini, yaitu percepatan. Ini rangkuman gerak lurus ya, nanti dibagi dua, ada GLB gerak lurus beraturan, kemudian ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Ya, di sini ciri dari GLB itu kecepatannya tetap. Sementara ciri dari GLBB itu kecepatan di sini tadi tetap, sementara sini berubah. Sehingga ada nilai A-nya ya. A-nya di sini yang tetap. Ini adalah rumus untuk gerak lurus beraturan. Ya, V sama dengan S bagi T. Kalau sebuah benda bergerak dengan posisi awal S0, maka jaraknya kita bisa hitung S sama dengan S0 tambah V
1 ya, V akhir ya. Sementara untuk GLBB ini ada beberapa persamaan yang kita bisa pahami nanti ini yang digunakan dalam penyelesaian matematis soal-soal fisika mengenai mekanika, mengenai kinematika ya. Gerak dipercepat ya, dipercepat persamaannya ini ya. Ada contohnya pada peristiwa jatuh bebas, ya, gerak vertikal ke bawah. Kemudian ada gerak diperlambat, ya. Contohnya itu gerak vertikal ke atas, ya. Coba kita bahas mengenai GLB dan GLBB pada slide berikutnya. Ya, ini gerak lurus beraturan atau GLB, ya. Kalau kita lihat gambar ini, misalkan speed ya, melaju kencang dengan lintasan yang lurus ya. Nah, kalau kita gambarkan di sini jarak yang ditempuh ya, ini waktu yang ditempuh ini. Jadi hubungan jarak dengan waktu ini adalah grafik lurus, di mana garis lurus ini adalah kecepatan dari suatu benda ya. Jadi kecepatannya tetap ini ya, kecepatannya tetap ya. Kecepatannya itu S bagi T. Jadi di sini 2 bagi 1 ya, kecepatannya 2. Nah, kemudian di sini jaraknya 4 dibagi waktunya 2, 4 bagi 2 ya tetap hasilnya 2 ya. Begitu juga ini 2 seterusnya. Jadi di sini kecepatannya tetap ya, walaupun waktunya tetap bertambah dan jaraknya tetap bertambah, tapi kecepatannya tetap ya. Kita bisa menghitung jarak juga di sini ya, kalau benda itu sudah bergerak pada posisi awal S0 ya. Contohnya di sini 4 ya. Dia bergerak ke 9, ke 12 dan seterusnya. Ya. Itu gerak lurus peraturan atau GLB. Rumusnya ini S sama dengan V kali T, atau bisa dimodifikasi rumusnya V sama dengan S per T atau T sama dengan S per V. Kemudian untuk menghitung jarak S sama dengan S0 tambah V kali T ya. Nah, ini deskripsi mengenai gerak lurus peraturan ya. Contohnya ini adalah ticker timer ya. Kalau Anda lihat antara jejak titik ini ya, dan seterusnya itu terlihat jaraknya sama ya. Tidak ada yang berdekatan atau tidak ada yang berjauhan ya. Ini menunjukkan bahwa kecepatannya ini stabil atau kecepatannya ini tetap begitu ya. Ya. Kalau kita gambarkan pada ini osiloskop ya. Jadi ini adalah waktu, ini adalah jaraknya ya. Kita lihat maka ini dia lurus gitu ya. Ya. Kecepatannya ya tetap. Misalkan ini 10 meter per sekon. Kecepatannya tetap. Sementara karena ini kecepatan tetap, maka percepatannya itu adalah 0 ini ya. Ya. Itu gambaran mengenai gerak lurus peraturan. Ya, kita pindah pada GLBB ya. Kenapa kita bilang GLBB? Di sini intinya karena kecepatannya ini berubah setiap saat ya. Sehingga perubahan dari kecepatan ini akan menghasilkan percepatan ya. Jadi kalau kecepatannya yang berubah setiap saat ya, maka dia akan menghasilkan percepatan yang tetap gitu ya. Ya. Kalau A-nya positif atau percepatannya positif, maka itu dipercepat. Kalau negatif itu diperlambat. Nah, ini adalah beberapa persamaan yang digunakan di dalam perhitungan matematis, penyelesaian soal-soal atau problem-problem mengenai gerak lurus berubah beraturan ini ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh GLBB, di mana
suatu benda sudah bergerak dengan kecepatan awal V0 dan memiliki kecepatan akhir Vt ya. Pada V0 waktunya 0, kemudian pada saat kecepatan Vt dengan waktunya T. Ya. Jadi kecepatan rata-ratanya ini adalah delta V dibagi waktunya ya. Ya. Jadi kalau kita mau menghitung kecepatan akhir di sini berarti kecepatan awal ini ditambah berapa besar percepatan dikali waktunya ya. Kemudian untuk kecepatan ini rata-ratanya V0 tambah Vt dibagi 2 ya. Kalau rumus ini, persamaan ini kita masukkan ke dalam persamaan ini ya, maka kita peroleh V sama dengan ya Vt kita masukkan ke sini ya. V sama dengan V0 tambah dalam kurung V0 tambah At dibagi 2 ya. Kita peroleh di sini 2V0 tambah At bagi 2 ya. Kemudian di sini V ini ya kita ganti dengan S per T. Jadi jadinya seperti ini. Tulis kembali ini ya. 2V0 per 2 tambah At per 2 ya. Jadi kalau kita selesaikan persamaan ini maka diperoleh S sama dengan V0T tambah setengah At kuadrat ya, ini untuk menghitung jarak. Kemudian ini untuk menghitung kecepatan akhir dari suatu benda yang bergerak dengan konsep GLBB ya. Ya ini deskripsi gerak lurus berubah beraturan ya, dipercepat. Anda lihat titik-titiknya tadinya ini dekat ya, kemudian lama-kelamaan itu jaraknya semakin jauh ya. Ya. Itu logikanya atau apa namanya, kalau Anda melihat sebuah truk yang berisi tangki minyak ya, kemudian tangkinya bocor. Kalau dia jalan pelan-pelan, maka tetesan minyak di aspal itu akan berdekatan ya, berdekatan. Kalau mobilnya semakin cepat ya, maka jarak tetesan minyak itu akan semakin jauh gitu. Itu gambarannya. Ya, kemudian deskripsi gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Nah, ini diperlambat kebalikannya tadi ya. Tadi ini cepat, kemudian diperlambat. Ini titik ini mewakili gerak dari suatu benda ya. Semakin jaraknya jauh antara titik satu dengan yang lain itu menunjukkan kecepatannya cepat. Dia pelan-pelan ya, diperlambat sampai berhenti di sini. Ya, itu. Ini grafik posisi, kecepatan dan percepatan ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh kasus GLB dipercepat dan diperlambat. Dalam keadaan menurun, ini dipercepat ya. Ya, sorry, kita lihat. Ya. Ini dipercepat ya, speeding up, kemudian ini slow down, kemudian turun ya ini. Sampai dia berhenti, stop it di sini ya. Oke. Ya, ini contoh lain. Contoh GLB dan GLBB. Anda perhatikan di sini, ini adalah lintasan, ada mobil merah, kemudian mobil biru, ya. Mobil merah dia dipercepat, ya. Sementara mobil biru ini diperlambat, gitu ya. Mobil biru ini kecepatannya tetap, ya, GLB. Sementara yang mobil merah itu GLBB, dipercepat ya. Nah, ini grafiknya. Biru itu kecepatannya tetap, kalau 10 ya 10 saja, 10 meter per sekon. Nah, kalau mobil merah ya, ini dia
dipercepat ya pada saat tertentu ya, pada waktu tertentu dia memiliki kecepatan yang stabil ya. Kecepatannya stabil di sini. Ya. Jadi ini dia cepat ya, cepat, kemudian sampai ke sini kecepatannya stabil. Sama dengan mobil biru. Oke. Tuh. Ya. Untuk ini kita bahas di video lainnya. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kita akan masuk pada pembahasan graf jatuh bebas yang merupakan contoh dari GLBB ya. Tapi ini untuk di video berikutnya.